lex nemini operator inicum, neminini facit injuriam groil nedon, pulis quest quid demaunda. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun, dan juga hukum tidak melakukan kesalahan kepada siapapun, tetapi hukum memberikan tidak lebih dari apa yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri UNES Law Festival 2020, perkenalkan, nama saya Irki Sefa Maulana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat sebuah pesan yang menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan cita negara yang terkandung di dalamnya, menunjukkan ciri Indonesia sebagai negara yang mengedepankan kepentingan rakyatnya dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia. Terlebih lagi pada saat ini, Indonesia sedang dilanda pandemi yang menyebabkan pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya secara intensif. Pandemi yang terjadi yang disebabkan oleh virus corona dapat menular dengan begitu cepat. Hal ini menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Salah satu bidang yang dampak dari pandemi COVID-19 yakni bidang hukum. Dalam hal ini, saya menulis lebih spesifik hukum ranah perdata dagang. Berbagai permasalahan terjadi di bidang ini tatkala berhubungan dengan kontrak. Hal ini diatur dalam pasal 1338 terkait dengan kontrak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, di mana setiap orang berhak membuat suatu kontrak dengan isi apa saja. Kemudian dalam berkontrak juga harus memenuhi syarat agar dapat dikatakan sah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Pada masa pandemi COVID-19, permasalahan terkait dengan kontrak banyak sekali. Dengan adanya pelanggaran atau penyelewengan kontrak tersebut, kontrak bisnis menjadi yang paling disoroti akan hal ini. Dikarenakan pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan upaya pembatasan sosial berskala besar guna mencegah pandemi ini yang justru menyebabkan dampak perekonomian Indonesia terguncang. Hukum kontrak bisnis dalam hukum positif di Indonesia, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam buku ketiga KUH Perdata mengenai kontrak bisnis terdapat 18 bab dan 631 pasal, yaitu pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan permasalahan yang berakibat adanya wan prestasi, di mana wan prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wan prestasi ini yang merupakan berasal dari bahasa Belanda yaitu wan prestatie, yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi, ada beberapa pengecualian di mana kita banyak sekali isu-isu terkait dengan force majeure ataupun hardship. Di sini saya akan membahas keduanya terlebih dahulu, di mana force majeure ini dan hardship ini sama-sama diadakan pada saat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dan peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali pihak yang dirugikan, oleh karenanya menjadi wajar pihak tersebut tidak mungkin melaksanakan prestasinya. Untuk force majeure diatur dalam kitab KUH Perdata, sedangkan untuk hardship sendiri ini pengaturannya di dalam Undroit Principle of International Commercial Contract di Belanda, atau dikenal sebagai kalau di Belanda ini dikenal sebagai Unvoorziene Omstandigheden, seperti itu. Jadi di sini hardship dan force majeure ini menyebabkan adanya perbedaan mengenai akibat hukum terhadap kontrak bisnis berdasarkan doktrin atau para ahli, seperti itu. Jadi di sini saya mengemukakan bahwa doktrin ini berpendapat pandemi ini merupakan sebuah force majeure karena sudah ada diaturannya. Untuk negara-negara yang mengutamakan doktrin dari hardship atau yang biasa kita kenal dengan rebus sic stantibus, sedangkan kalau untuk negara-negara yang menerapkan kepastian hukum seperti Indonesia, maka kita biasa menggunakan force majeure. Maka dari itu dalam kepenulisan ini saya menerapkan
pandemi COVID-19 ini sebagai force majeure sesuai dengan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan mengenai pohon prestasi di masa pandemi, maka perlu diadakannya suatu sistem penyelesaian akan hal tersebut. Perlu diketahui terjadinya pohon prestasi tersebut atas dasar force majeure. Dengan demikian, penulis menggagas suatu konsep yang ditulis dalam karya tulis ilmiah sebagai upaya menyelesaikan masalah tersebut. Konsep tersebut bernama TRISPA, 3-Point Settlement of Default, upaya penyelesaian pohon prestasi kontrak bisnis dengan alasan force majeure pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kemudian bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Untuk analisis, kami menggunakan analisis deskriptif dengan memperhatikan studi kepustakaan serta literatur. Konsep TRISPA merupakan sebuah konsep penyelesaian prestasi dengan rescheduling, reconditioning, dan reconstructing. Dalam artian membuat penjadwalan kembali, persyaratan kembali, serta penataan kembali dalam kontrak bisnis yang mengalami prestasi di masa pandemi COVID-19. Hal ini dikaitkan dengan adanya alasan force majeure sebagai penguatan hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Konsep TRISPA merupakan sebuah upaya non-litigasi dalam penyelesaian prestasi serta berpegang teguh terhadap asas-asas yang berlaku terkait dengan hal ini. Konsep TRISPA sesuai dengan asas fakta Sansurfanda, di mana perjanjian itu bisa diubah atau ditarik asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak, di mana kita di sini harus melihat terkait dengan force majeure. Hal ini mempunyai prinsip untuk menunda, bukan membatalkan suatu kontrak itu sendiri. Dalam penjadwalan kembali ini, dalam konsep TRISPA, dalam hal ini terhadap jangka waktu pemenuhan prestasinya, baik itu pembayaran ataupun penyerahan barang. Hal ini dapat dijadwalkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini merupakan sebuah upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap syarat kontrak bisnis dengan metode kredit yang berkenaan dengan penjadwalan kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan debitur. Termaksud masa tenggang waktu atau grace period. Pemenuhan tersebut termaksud perubahan jumlah angsuran tak hanya terkait dengan kredit saja. Penjadwalan kembali dapat diperuntukkan pihak yang membuat kontrak bisnis dalam hak pemenuhan prestasinya. Penjadwalan kembali diupayakan dalam ketentuan waktu atau jangka waktu yang dapat diperpanjang dikarenakan adanya pandemi dan juga penguatan alasan force majeure. Di dalamnya kesepakatan kedua belah pihak harus dijunjung tinggi terkait dalam hal ini. Kemudian untuk reconditioning atau persyaratan kembali, dalam konsep TRISPA ini merupakan sebuah persyaratan ulang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana di sini saya menekankan pada konsep TRISPA ini menekankan pada asas fakta Sansurfanda, di mana harus kedua belah pihak ini berpengaruh. Untuk penataan kembali ini bisa melakukan penataan kembali terhadap perjanjian yang dibuat tanpa melakukan penjadwalan kembali atau reconditioning. Hal ini dengan kata lain membuat perjanjian baru tanpa meninggalkan perjanjian yang lama. Kemudian dalam konsep ini saya melibatkan notaris atau lembaga yang berwenang terkait dengan sertifikasi. Maksud dari sertifikasi dalam hal ini, terkadang force majeure itu ada yang tidak tercantum di dalam kontrak tersebut, tetapi ada juga yang ada. Maka dari itu, perjanjian tersebut harus disertifikasi agar untuk diuji lagi kembali keasliannya serta persyaratan-persyaratan tertentu, seperti itu. Karena pada dasarnya konsep TRISPA ini merupakan jalur non-litigasi yang nantinya diupayakan agar pemenuhan atau kontrak tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pemutusan kontrak tersebut. Kemudian di sini saya mendapat kesimpulan terkait dengan pelaksanaan kontrak atau perjanjian bisnis mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum. Dalam prakteknya, suatu kontrak tidak selalu terlaksana dengan baik maksud dan tujuannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya wan prestasi baik yang dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur. Selain ini, dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang maupun karena adanya keadaan memaksa atau force majeure. Force majeure atau yang sering disebut sebagai keadaan memaksa merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan
Karena keadaan suatu peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikat buruk. Nah, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, maka penyelesaian investasi dapat diselesaikan dengan konsep TRISPA dengan dasar hukum yang ada terkait dengan force majeure. Konsep ini dikhususkan dengan kontrak bisnis karena kontrak bisnis yang berdampak cukup signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Kontrak bisnis yang dimaksud sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian di sini saya menyarankan terhadap pelaksanaan konsep TRISPA. Sedianya pemerintah mendukung upaya penyelesaian prestasi kontrak bisnis melalui konsep TRISPA, dan sedianya para pihak yang melakukan kontrak bisnis bisa memperhatikan lebih dalam konsep TRISPA agar terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam berbisnis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Om Santi Om. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab oleh Dewan Juri. Kepada Bapak Suhadi dipersilahkan untuk memberi pertanyaan kepada peserta. Baik, terima kasih. Selamat siang Saudara Irgi. Ketika Saudara presentasi, saya teringat ketika menjadi juri debat. Ya, biasanya kalau debat itu ya presentasinya seperti itu. Ya, ini ternyata di KTI juga ada model presentasi yang mirip ya dengan debat ini. Baik, itu kesan saya ya, karena dari 7 orang yang sebelumnya Anda termasuk yang punya gaya lain ya dalam presentasi. Baik, pertanyaan saya cukup singkat, ya cukup singkat. Saudara menggunakan atau memilih TRISPA itu sebagai konsep, ya, itu sebagai konsep atau sebagai nama, ya. Jadi TRISPA itu konsep, sebuah konsep atau sebuah nama. Karena ini nanti implikasinya akan berbeda, ya. Kenapa saya pertanyakan ini? Karena sebenarnya TRISPA itu sendiri diambil dari 3 hal yang saudara paparkan, ya, rescheduling, reconditioning, restructuring itu. Sehingga kalau itu disebut sebagai sebuah konsep, ini gimana penjelasannya? Apakah itu 3 point itu sebagai nama atau sebagai konsep? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhadi atas pertanyaannya. Dalam hal ini, TRISPA merupakan konsep. Nah, betul sekali yang dikatakan Bapak. Terkait dengan TRISPA itu singkatan kan dari 3 point. Nah, di sini konsepnya yang dimaksud seperti apa? Karena di dalam TRISPA ini tadi kita lihat bahwa adanya sertifikasi dari perjanjian tersebut. Karena pada dasarnya terkadang di kontrak bisnis itu tidak tercantum terkait dengan force majeure di dalam ketentuannya. Maka dari itu di konsep TRISPA ini mengupayakan terhadap disertifikasi terlebih dahulu perjanjian tersebut dan dinyatakan keasliannya oleh lembaga terkait, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya dari jawaban Anda. TRISPA ini satu istilah yang saudara rujuk atau memang saudara beri nama sendiri? Di sini untuk terkait TRISPA ini saya beri nama sendiri Pak, terkait dengan apakah 3 point settlement of default kan, pokoknya 3 poin dalam penyelesaian investasi seperti itu. Nah, di dalam nama-nama ini yang 3 tersebut saya jadikan sebagai suatu konsep di mana saya mempunyai pembaharuan di dalam TRISPA itu sendiri yang telah saya sebutkan terkait dengan sertifikasi perjanjian tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Heni. Silakan. Baik, Bapak Suhadi, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Dewan Juri berikutnya ada Ibu Dewi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada peserta. Ya, oke. Saya appreciate ya, Anda sebenarnya konsepnya itu
gampang banget gitu ya. Tapi kemasannya lumayan bagus gitu sehingga orang harus fokus apa sih Trispa gitu. Padahal itu simpel banget gitu dan itu sebenarnya juga sudah disinggung tadi oleh peserta yang sebelumnya gitu yang dari Muhammadiyah itu kalau nggak salah gitu ya. Jadi hal yang simple tapi di packaging yang bagus sebenarnya bisa juga jadi eye catching gitu ya. Oke, pertanyaan saya tentang Trispa ini. Sebenarnya Trispa ini kan juga ada dan bisa diterapkan apakah ada pandemik atau tidak ada pandemik. Nah, ini persoalan mengenai Trispa ini. Nah, menurut Anda dari 3 tadi itu sebenarnya mana yang lebih efektif untuk dilakukan di masa pandemik sekarang ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya terkait dengan efektivitas. Tentunya tiga-tiganya ini efektif karena saya menggagas ketiga-tiganya dipertimbangkan terkait dengan keadaan saat ini, terkait dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, serta penataan kembali. Saya juga sempat menyinggung terkait dengan apakah konsep Trispa ini akan bisa terkait dengan pandemi sudah berakhir. Tentu bisa karena pada saat kita melihat pengertian force majeure itu sendiri tidak hanya terkait dengan pandemi saja seperti itu. Hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup ini pun bisa seperti itu. Jadi ini menurut saya ini karena juga berpikir berkepanjangan, saya yakin Trispa ini bisa diterapkan di kemudian hari seperti itu. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa tiga-tiganya gitu ya efektif ya. Sebenarnya Ibu, pada saat terjadi satu persoalan gitu ya. Terus kalau kita harus misalnya memilih gitu di antara ketiga ini, mana yang menurut Anda paling mungkin untuk dilakukan pertama kali? Oke, baik. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu case-nya seperti apa. Karena kita nggak tahu nih dia one prestasinya apa yang dilakukan. Entah terkait pembayarannya menunggak atau seperti persyaratannya tidak sesuai. Kita kembalikan lagi kepada kasus one prestasi dalam kontrak bisnis tersebut. Dalam hal ini, semuanya ini kita kembalikan lagi ke dalam kasusnya. Saya tidak bisa memilih terkait mana yang terbaik karena menurut saya tiga-tiga ini sudah efisien dalam penerapan penyelesaian one prestasi pada saat pandemi. Terima kasih. Oke, saya agak tertarik nih dengan tulisan Anda yang paling akhir ya, tapi agak akhir, bahwa dikatakan konsep Trispa berupaya agar pemenuhan prestasi tetap dilaksanakan dan mencegahnya kepailitan. Oke, bisa dijelaskan tulisan Anda ini? Iya, Ibu, terkait dengan hal ini, tadi saya juga sempat menyinggung force majeure yang ditetapkan di sini tidak berarti untuk berakhirnya suatu kontrak itu sendiri. Jadi ini bersifatnya menunda seperti itu. Jadi dengan harapan karena di sini menjunjung asas fakta san servanda, di mana kedua belah pihak ini agar sama-sama diperuntungkan seperti itu. Karena bisa dilihat juga dengan kasus-kasus yang ada pada saat ini, kayak debitur tidak bisa membayar atau seperti itu. Oke, terakhir lagi, paling terakhir. Nah, di sini Anda kok ada mengaitkan dengan notaris ya? Ini maksudnya apa? Iya, Ibu, terkait dengan notaris ini saya upayakan dalam hal sertifikasi. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita bisa menggunakan lembaga apa saja yang sesuai yang berwenang gitu. Jadi terkait dengan sertifikasi ini saya buat notaris karena apa? Kita di sini familiar dengan notaris seperti itu. Jadi orang-orang umum kadang yang tidak mengerti hukum kita bisa familiar dengan notaris yang akan mensertifikasi perjanjian tersebut untuk dinyatakan bisa dalam keasliannya serta dengan originalitas dari kontrak tersebut seperti itu. Oke, saya agak ini aja dengan kata sertifikasi gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, Oke, saya kembalikan ke Mbak Heni. Baik, Ibu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ke Dewan Juri ketiga, yaitu ada Ibu Ferry. Kepada Ibu Ferry dipersilahkan. Oke, saya terakhir ya. Selamat siang, Mas Irki. Selamat siang, Ibu Ferry. Oke, saya satu aja ya.
Saya baca ya kamu dibimbing dengan SHMKN ya, dengan Bu siapa? Dengan Bu Santi, Bu. Bu Santi Rizkawati SHMKN. Nah, kebetulan saya juga MKN juga. Otomatis yang saya tanyakan terkait dengan notaris. Tadi sudah ditanyakan sama Bu Dewi, cuman saya mau lebih lagi ya. Karena tadi jawabanmu ke Bu Dewi adalah di sini fungsi dari notaris adalah untuk mensertifikasi perjanjian itu sah apa enggak dan lain sebagainya. Padahal di dalam tulisan karya ilmiahmu saya bacakan ya. Konsep Trisva menggunakan notaris sebagai pihak ketiga terkait dengan sertifikasi perjanjian sertifikasi. Terus nantinya notaris yang menyatakan apakah perjanjian itu dapat dilakukan untuk penjadwalan, persyaratan serta penataan kembali. Maksudnya apa? Dalam hal apa ini menyatakan bahwa perjanjiannya bisa dijadwal dengan persyaratan atau restrukturisasi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk terkait notaris itu sendiri, Bu? Jadi dalam suatu perjanjian itu terkadang force majeure-nya kan tidak tercantum di dalam suatu kontrak. Maka dari itu di sini saya mengupayakan agar terjadi perjanjian tersebut itu bisa gitu untuk dilakukan. Tetapi dalam konsep Trisva ini kami kembalikan lagi dalam asas fakta status panda, dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak. Jadi pada dasarnya di sini notaris itu kayak lembaga legal, ibarat kata kayak kita ya terkait dengan notaris di sini kembali saya jelaskan, ini dia hanya sebagai pihak ketiga yang menyatakan sebagai penengah. Ibarat takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena takutnya di dalam perjanjian tersebut ada perubahan-perubahan yang pada dasarnya nggak ada sebelumnya. Jadi di notaris ini dia sebagai lembaga legal, kalau kita ibarat kata itu kayak dicap gitu loh Bu, dicap. Secara simpelnya seperti itu. Jadi dicap dulu, baru sebagai pihak ketiganya bisa seperti itu. Nah sebenarnya ini agak ini juga sih Bu. Kemarin juga sempat disarankan sama dosen saya, kenapa kamu pakai notaris kan? Karena dosennya juga sibuk kan. Nah, kenapa kamu nggak lihat ini aja, lihat Perma nomor 1 tahun 2016 seperti itu. Terus di sini saya menjawab ya Bu, saya sudah mengirim juga seperti itu. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya tulis seperti itu. Berarti kamu orang Jawa ya, Mas Inki? Bukan Ibu, saya orang Tangerang. Oh Tangerang, tapi bisa kan ya? Berarti pada saat kamu disarankan terkait dengan Perma yang 2016, kamu sudah mengirimkan karya tulismu ya? Iya Ibu, iya. Betul. Makanya saya kaget semenjak kapan ya notaris itu boleh boleh menjadwalkan, mensyaratkan dan penataan kembali. Karena kalau terkait dengan sertifikasi yang kamu maksud di sini kan berarti si notaris ini membuat perjanjian kreditnya kan? Enggak Bu, jadi dia cuma kayak memeriksa kembali aja cuma memeriksa kembali aja. Gitu. Karena gini, notaris itu bekerja kalau dia sudah diminta sama, ini kan kita ngomongkan dengan kontrak bisnis ya dengan kontrak bisnis ya, entah itu kontrak bisnis dengan siapa. Jadi yang namanya notaris itu akan mulai bekerja apabila dia sudah istilahnya di hire gitu kan, untuk ini notaris saya mau membuat kontrak bisnis dengan ABC, tolong dibuatkan seperti ini gitu kan. Jadi notaris itu by order dia kerjanya ya. Iya, jadi betul. Saya kurang setuju dengan yang penjadwalan, persyaratan dan penataan kembali itu, karena dia bekerjanya by order. Iya Ibu, terima kasih atas masukannya, karena sebelumnya juga sepemikiran seperti itu. Tapi saya di sini harus bertanggung jawab dengan ide yang sebelumnya saya sampaikan. Oke. Terima kasih Mas Irgi. Saya kembalikan Mbak Heni. Ya, terima kasih kembali Bu Ferry. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Ferry. Selanjutnya acaranya yaitu foto bersama. Ya, bisa memberikan jempol atau melambai tangannya, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ya, kami dari Panitia Uneslo Festival mengaturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kepada Bapak Dr. Suhadi SHMSI, kepada Ibu Dr. Dewi Sulistianingsih SHMH, kepada Ibu Rahayu Ferry Anitasari SHMKN, serta ke-8 grand finalis karya tulis ilmiah bagian perdata dagang. Selamat dan sukses untuk Anda semua. Doa yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.